Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, tarik nafas, hembus nafas, dipilih dan dipilah, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu ya. Dan kalau kamu mau energinya fokus hanya untuk kamu, silakan ke Instagram Sora @sora_tarot untuk konsultasi pribadi. Kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa dari seseorang yang tak bisa lupakan kamu karena ini ya. Ada energi skill development. Sepertinya orang ini lagi fokus banget ya sebenarnya untuk mungkin mengembangkan kemampuan dirinya dia ya. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya sangat mungkin memprioritaskan dirinya sendiri, memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan ya. Karena di sini ada gems ya, gems berhubungan dengan pentacle, sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi sangat mungkin banget saat ini dia lagi fokus banget untuk mengembangkan kemampuan dia, karirnya dia, keuangannya dia, finansialnya dia, itu sangat mungkin. Ada energi unlearn. Kamu berdealing dengan seseorang yang sepertinya cukup keras kepala gitu ya. Dan ada energi dari seseorang yang mungkin saja cenderung sering melakukan kesalahan yang sama, dan mungkin seperti kurang belajar dari banyak pengalaman ya. Dan mungkin saja itu mulai dia sadari, makanya dia mulai untuk berpikir kayaknya aku harus ada pengembangan diri ya. Karena orang ini seperti adalah energi seseorang yang sering sekali ngulangin kesalahan yang sama, nggak belajar-belajar gitu ya. Karena mungkin entah dia keras kepala, entah bubble gitu ya. Namun ada energi intuitions. Nah, saat ini mungkin sekali ada intuisi batinnya yang kuat ya, intuisi firasat batin, hal-hal yang menjadi vision yang dia lihat ya. Ada yang mungkin hal-hal dia dapat gambaran, mungkin melalui firasat batin, melalui mimpi, banyak petunjuknya ya, atau potongan-potongan hal yang dia lihat ya di sekitar dia yang semuanya tentang terkoneksi tentang mungkin hubungan sama kamu ya. Ada energi achievement. Orang ini juga saat ini sangat fokus untuk mencapai keberhasilan. Jadi saat ini mungkin banget ya, orang ini tuh lagi kejar karir, mengutamakan keuangan, tapi di satu sisi secara intuisi dia merasa intuisi dia terkoneksi sama kamu ya. Dan ada energi seek truth ya, karena dia banyak berfokus sama dirinya sendiri. Sangat mungkin saat ini orang ini menarik diri, banyak berdiam diri untuk fokus sama dirinya sendiri. Mungkin untuk mempertanyakan ya, apa yang mungkin benar-benar dia mau, apa yang dia rencanakan dalam hidupnya dia, apa yang mau dia capai berikutnya. Karena kamu mungkin sebelumnya banyak berdealing dengan keadaan orang ini seperti nggak tahu apa yang mau dia kejar ya. Jadi kayak mungkin nggak jelas arah dan tujuan kayak gitu ya. Ada energi emotional maturity. Kamu sangat mungkin berdealing dengan seseorang ya, ada situasi masalah di mana secara emosional mungkin sekali orang ini tidak dewasa ya. Mungkin sekali moody, berubah-ubah keinginan, berubah-ubah pikiran, berubah-ubah emosi kayak gitu ya. Terkadang dia juga seperti kekanak-kanakan, lalu seperti kurang dewasa, terus habis itu mungkin banget seperti banyak ketakutan kayak gitu ya. Kalau orang belum dewasa secara emosi kan takut, khawatir kayak gitu ya. Takut dan khawatir pasti ada dalam kehidupan ini, tapi ini dalam situasi yang mungkin seperti sulit dia kontrol, tidak berani mengambil resiko gitu loh ya. Jadi maunya aman terus gitu lah ya. Itu yang mungkin ngebuat kamu secara emosi lebih banyak mengerti dia, memahami dia secara emosi ya. Lalu ada energi priorities ya. Sangat mungkin sekali ada situasi di mana orang ini seperti tidak mengutamakan kamu ya. Mungkin sekali dia masih mengutamakan egonya sendiri, mengutamakan hal-hal lain yang dia anggap penting ya. Sehingga kamu mungkin merasa orang ini seperti kurang adanya kepekaan, kurang adanya pemahaman. Kamu juga mungkin merasa kayak apakah aku memang menjadi prioritas, ataukah memang aku dianggap penting, atau memang aku itu nggak dianggap sama kamu gitu ya. Karena seperti
orang ini tuh sedang berjuggling ya, seperti tidak bisa mengatur jadwal hidupnya, mengatur ritme hidupnya kayak gitu ya. Ada energi the journey ya. Kalau surat di sini, orang ini tuh seperti banyak ya proses perjalanan hubungan kalian. Mungkin sudah berproses kayak gitu ya, tapi dia tetap saja dengan emosi dia yang tidak dewasa, kurang peka, kurang mau memahami. Lalu perjalanan hubungan ini seperti luntang-lantung, bingung arah dan tujuan kayak gitu ya. Kamu mungkin harus banyak menyeimbangkan sehingga keadaan tidak berimbang ya. Dan ada energi work shadow ya, shadow work. Orang ini masih banyak kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Energi pergerakan dia juga cenderung jalan di tempat atau gitu-gitu aja kayak gitu ya. Atau ketika ada masalah tidak dihadapi, entah itu didiamkan, entah atau ada konfrontasi, cenderung menghindar teman-teman ya. Dan ada energi exploration, dan sangat mungkin ya kamu melihat bahwa orang ini kayak seperti masih suka eksplorasi ya. Kamu banyak dari kalian yang juga mungkin sudah punya firasat. Orang ini kayak mungkin banget kayak masih lihat-lihat, atau mungkin ada masih punya cadangan orang A, B, C, D, E, F, G, aku nggak tahu ya. Tapi seperti orang ini tuh kayak masih suka kepo sama sesuatu yang lain. Jadi mungkin nggak fokus cuma sama kamu doang ya. Kita coba lihat dulu ya, bagaimana perasaan orang ini ke kamu pada saat ini. The Emperor. Orang ini tuh seperti perasaannya sekarang lebih bold ya, lebih real perasaan dia sama kamu. Kayak ada energi, suatu energi yang lebih bangkit di sini ke kamu ya. Jadi mungkin banget ada energi lebih berani, energi lebih jelas, energi lebih tegas. Kalau sebelumnya ya, orang ini banyak tidak jelas dan tidak tegas ya kalau yang Sora lihat. Dan ada energi Three of Pentacles. Ini juga ada energi di mana bisa saja orang ini ngerasa secara banyak pertimbangan, dia ngelihat secara realistis. Kamu adalah energi seseorang yang bisa diajak kerjasama sama dia, bisa diajak untuk berkolaborasi, bisa diajak untuk saling mendukung, saling membangun. Jadi bisa jadi tim, karena hubungan itu kan bukan cuma soal perasaan, tapi membangun jadi pasangan, jadi partner, jadi tim. Ya dia ngerasa kamu tuh bisa jadi tim yang sangat baik gitu loh ya, untuk dia gitu loh. Tapi kita coba lihat dulu ya, siapa orang ini ciri-cirinya setelah dia merasa kamu adalah orang yang paling pas buat dia. Ada energi Two of Wands ya. Orang ini mungkin saja adalah orang yang punya hasrat kedua pihak. Jadi mungkin saja orang ini juga ada pertimbangan lain selain kamu ya. Entah ada orang ketiga, ada orang keempat kayak gitu ya, atau mungkin ada orang yang lain yang dia dekat kayak gitu. Ada energi Queen of Pentacles ya. Orang ini kalau untuk masalah mengatur keuangan itu sangat berhati-hati. Sifatnya posesif sama uangnya kayak gitu ya. Berhati-hati menggunakan uang ya. Finansial jadi yang diutamakan. Ada energi The Lovers. Orang ini sangat mungkin gampang untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Bukan sesuatu yang sulit untuk dia. Tapi ini juga bisa saja menandakan orang ini jadi bingung kan. Karena ada pilih-pilih ya masalah percintaan. Energi The Tower. Saat ini mungkin saja sedang mengalami banyak hal yang tidak baik-baik saja. Banyak masalah mendera ya. Situasi sulit kayak gitu ya. Sehingga saat ini orang ini sedang dalam situasi emosinya mungkin gak baik-baik aja, pikirannya gak baik-baik aja ya. Padahal secara perasaan ada energi Page of Cups sesuai dengan yang ini. Orang ini tuh belum dewasa secara perasaan ya. Jadi dalam cara dia memberikan perasaan atau dalam percintaan cenderung emosional, cenderung kekanak-kanakan, bisa ngambek. Tapi kalau lagi kasmaran banget, romantis banget ke kamu, rayu banget, bucin banget sebelumnya kayak gitu ya. Lalu kenapa sekarang dia nggak bisa ya lupain kamu teman-teman? Ada energi Four of Cups. Dia mulai banyak merenungi tentang perasaan dia sama kamu ya. Karena selama ini kamu mungkin sekali menjadi seseorang yang paling stabil ada untuk dia secara emosional. Kamu juga selalu berusaha mendukung dia, menyupport dia kayak gitu ya. Tuh. Dan ada energi Temperance. Seperti ada emosi yang berubah gitu loh ya.
Orang ini sebelumnya mungkin ngerasa jenuh, capek dengan hubungan dengan kamu, kayak gitu ya. Tapi ternyata kesininya dia ngerasa, loh, tapi yang paling bisa sabar, paling bisa mengerti, paling bisa diandalkan, paling bisa diharapkan, itu ternyata ada di kamu, teman-teman. Tuh, ada energi di Hermit. Ya, ketika dia berpikir sendirian, benar-benar dia menyendiri, berpikir dengan benar-benar, dia mulai melihat ya, gitu loh. Sebenarnya selama ini dia lebih banyak ke arah mengikuti emosinya, moodinya, kayak gitu ya. Terus habis itu mungkin sikapnya yang mungkin beralasan ini dan itu bosan kayak gitu ya, karena mungkin jalan hubungan tapi gitu-gitu aja, sehingga mungkin ada yang lain. Dia juga mungkin banget orang yang suka eksplorasi, tapi ternyata ujung-ujungnya itu balik kemana, perasaannya itu jelas gitu loh. Kita lihat apa yang ada di kamu yang buat dia nggak bisa lupa. Selain kenyataan memang kamu yang paling bisa ya bekerja sama untuk dia. Energi stres. Kamu tuh banyak tahan ya. Secara energi tuh kamu banyak ngerasa stres sama hubungan ini. Tapi kamu tuh memberikan energi kenyamanan kayak gitu ya. Kamu juga bisa menghandle situasi yang stres dalam hubungan ini. Ketika dia stres juga kamu bisa handle. Hubungan dengan dia itu nggak mudah, tapi kamu bisa tahan loh, gitu loh ya. Tuh, ada energi embrace ya. Cuman kamu yang tetap bisa support walaupun situasinya nggak baik-baik aja. Dia lagi stres, kamu kena, kayak gitu misalnya ya. Hubungannya banyak masalah juga kamu tetap tahan, kamu tetap berusaha tenang, tetap berusaha kasih dia dukungan, tetap berusaha memberikan apapun yang apa namanya dia butuhin gitu loh. Kamu tuh support dia gitu loh, dan berusaha kasih energi positif ya, motivasi dia. Dan ternyata cuman sama kamu dia merasakan koneksi past life yang kuat ya. Jadi dia mungkin sekali dari awal ketika kenal sama kamu atau semakin kesini dia ngerasa seperti tidak ada, seperti banyak hal yang tidak asing ya di antara koneksi ini, sosok kamu buat dia seperti banyak deja vu, hal-hal yang familiar kayak gitu ya. Dan ada energi denial. Orang ini ya, sebelumnya itu banyak mungkin denial atau banyak memungkiri, banyak menghindari kenyataan perasaannya kayak gitu ya. Berusaha menghindari, tapi ternyata koneksi past life itu sangat kuat mengikat kayak gitu ya. Dan sekarang mulai ada energi fear. Dia mulai sangat-sangat takut dan khawatir kalau harus kehilangan sosok kamu gitu loh ya. Karena sekarang dia itu takut sekali ya, kalau banyak energi tidak berhasil, habis itu ada energi gagal kayak gitu ya. Dia tuh seperti takut kehilangan kamu, dan dia takut ketika dia gagal itu belum tentu ada orang lain yang mau terima dia itu seperti kamu kayak gitu loh ya. Sementara kamu itu selalu ada buat dia gitu ya. Terus habis itu kamu selalu motivasi dia meskipun dia mungkin pesimis. Apalagi saat ini keadaan dia nggak baik-baik aja. Dia mulai ngerasa kayak, aku akan kehilangan nih sosok yang selalu ada untuk aku, menyupport aku, mendukung aku kayak gitu ya. Dan apa namanya, kamu tidak takut untuk menjalani itu semua dengan dia, dan sekarang dia mulai merasakan takut rasa kehilangan itu ya. Jadi cuman perasaan ini cuma timbul ada di kamu karena dia sudah tahu dari perjalanan panjang ya, dari awal aja hubungan ini udah banyak mungkin stres masalah, tapi kamu bertahan. Decisions ya, kamu juga sosok yang banyak tegas ya. Jadi ketika sebelumnya dia nggak bisa tegas, kamu banyak tegas, mengambil keputusan dengan jelas kayak gitu ya. Dan kamu membawa energi kebahagiaan ya. Jadi hanya di kamu dia merasakan energinya itu dapat kayak energi positif, vibrasi positif, kebahagiaan kayak gitu ya. Ada energi moving on. Dia sudah mencoba sebenarnya untuk move on dari kamu, mungkin menghindar dari kamu, tapi koneksi past life-nya sangat kuat. Dan ada energi wisdom. Ketika dia menyendiri, semakin jelaslah dia bisa melihat perasaan dia sama kamu, bagaimana pengalaman sebelumnya gitu loh ya. Dia jadi kayak bisa mikir sendiri, ya udahlah, lihat aja pengalaman yang sudah terjadi, kamu bisa nilai sendiri, bijak-bijak nilai ya. Apalagi banyak pay attention, orang ini banyak mendapatkan pertanda dari semesta kayak gitu ya, tentang hal-hal apapun itu, entah hal yang negatif atau hal yang positif kayak gitu ya. Mungkin hal negatif
yang terjadi dalam hubungan ini, termasuk hal positifnya seperti apa gitu loh ya. Apakah memang hubungan ini hubungan yang biasa-biasa aja atau enggak gitu loh ya. Karena cuma ada di kamu perasaan-perasaan seperti ini. Upheaval ya. Ada energi the tower, dan banyak di sini yang dia nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak apa mungkin ya keadaan aku nggak baik-baik aja dalam situasi jatuh. Apakah karena ini terkoneksi dengan hubungan dengan kamu? Karena ada energi ada energi security, ada energi keamanan. Jadi sangat mungkin dia ngerasa keamanan dia ngerasa aman dan nyaman sama kamu, dan itu yang bisa dia rasain. Jadi sangat mungkin dia juga ngerasain energi ke backup ya ketika ada kamu. Karena kamu punya energi compassion, kamu punya energi sayang, welas asih, sangat menyayangi dia, mencintai dia, kayak gitu ya. Tuh. Dan kamu tuh support dia nggak cuma energi loh, kamu juga support dia secara finansial. Kamu giving everything, gitu loh, ya. Cuman di kamu dia bisa rasain itu. Tuh. Secara emosional, cuman King of Cups, secara emosi, cuman kamu yang mungkin paling bisa memahami emosinya dia, paling bisa mengerti, paling bisa terhubung. Tuh, ada celebration, ada banyak kebahagiaan, dan akhirnya dia menyadari, ya, cuman ada di kamu perasaan bahagia ini ketika dia mencoba ada gitu loh ya, kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Tuh. Karena dengan kamu, dia ngerasa hidup dia itu sebenarnya banyak maju. Jadi ketika dengan kamu, mungkin saja hidup dia stagnan dan bahkan mungkin banyak yang mengalami hal yang jatuh. Gitu loh. Apa yang dia inginkan selanjutnya? A new opportunity. Teman-teman, dia berharap ada kesempatan baru ya. Kayak gitu loh. Mungkin ada hal yang bisa dieksplorasi sama kamu. Jadi ini artinya apa? Seseorang yang berharap ada kesempatan baru. Ya, menutup yang lama, mulai dari awal sama kamu. Tuh, confession, dia ingin bikin pengakuan, ya. Yang selama ini mungkin denial, menghindar, menahan-nahan perasaannya sama kamu. Karena dia ngerasa cuma dengan kamu dia bisa berhasil, ya. Cuma dengan kamu dia ngerasa bisa jadi pasangan yang terbaik, bisa sukses, bisa berhasil. Ya. Karena dia sekarang ngerasa stres, putus asa. Dia kalah dengan emosinya sendiri, kalah dengan kerinduannya sama kamu. Ya. Dan ini adalah energi di mana semua terjadi setelah dia banyak berdiam diri dan berpikir. Jadi ini seseorang yang jelas ingin bikin pengakuan hati, minta kesempatan sama kamu. Masukan buat kamu. The Death. Teman-teman, ini memang akan ada proses transformasi ya. Ini diantara dua, ya. Aku tuh selalu kasih pilihan untuk penonton aku. Aku tidak pernah memaksakan. Bahwa di sini harus ada energi transformasi, ya. Apapun itu, banyak dari kalian yang sudah mendapatkan intuisi ya sebenarnya. Firasat batin tuh sangat kuat. Ada energi ikhlas, ya. Let go, ya. Satu, antara memang kamu let go atau mengikhlaskan hal yang sudah berlalu sebelumnya, masuk ke babak baru dengan dia, atau memang kamu benar-benar let go orang ini. Di antara dua, ya. Jadi memang kalau mau sama orang ini harus mulai dari awal yang baru, yang lama harus diklasin kayak gitu ya. Proses yang lama jangan dibahas lagi, jangan diinin lagi, atau memang kamu benar-benar melepaskan orang ini. Karena banyak dari kalian yang ragu ya, sepertinya ya, indecision, kalian banyak yang ragu. Jadi sekarang kalian yang harus kembali tanya diri kalian sendiri gitu loh, apa yang kalian mau gitu. Karena di sini energinya ada dua tim nih, tuh lihat bercabang. Ada yang masih mau lanjut, ada yang enggak. Intinya adalah pilihannya cuma dua, ya, antara memang mengikhlaskan apa yang sudah berlalu, memaafkan, ya, atau memang mengikhlaskan orangnya. Itu pilihan ada di tangan kamu. Tanya pendamping kamu, ask your angels. Banyak dari kalian yang punya pendamping, ya, berdoa, minta dari alam semesta ini, malaikat pendamping untuk kasih petunjuk apa yang harus kamu lakukan, ya. Dan mungkin kamu ingin meyakinkan itu untuk nangkep petunjuknya, untuk terkoneksi dengan mungkin pendamping kamu, dan intuisi kamu semakin naik, firasat batin kamu semakin naik, karena energi feminim kamu juga naik, intuisi kamu naik. Silakan dibeli gelang kelembutan bulan. Seperti namanya, ini adalah batunya namanya moonstone, batu bulan teman-teman. Jadi sangat cantik sekali, terkoneksi dengan bulan, energi feminim, melepaskan stres,
dan juga bisa menarik energi divine maskulinnya, membawa keseimbangan supaya lebih tenang, lepas dari stres, supaya gini loh, ketika melangkah tuh lebih yakin dan mantap dengan keputusannya. Harganya 250.000 atau di Tokopedia Sora harganya 270.000, bebas kamu mau beli di mana. Saat ini stok kurang dari setengah, jadi silakan dibeli selagi masih ada. Infinity adalah lambang dari cinta tanpa batasan, dan bintang lambang dari harapan positif. Oke, teman-teman cowok, kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai, dan kalau tidur boleh dilepas ya teman-teman, ya takut nyangkut atau apa. Oke, silahkan, karena kalau ini sudah habis, aku tidak melayani PO satuan ya. Kalau udah habis sudah nggak bisa lagi. Kita coba lihat untuk astrologi yang terungkap. Gemini, Aries, Libra, Leo, Virgo, Aries, dan Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terbuka. Untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi, ketemu sama Sora langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya, ya, mungkin ada di Tangsel juga bisa, ya. Atau teman-teman yang kepengen untuk baca online juga boleh, ketemu sama Sora bisa, mau baca online juga bisa. Lalu mau dibuatin video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, itu juga bisa banget ya. Jadi kayak gini cuman khusus buat kamu, fokus buat kamu doang. Atau memang kamu ada panggilan untuk belajar tarot, itu juga bisa, ada kelas private ya teman-teman. Dan juga yang mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, itu sangat-sangat disarankan. Ya, hari ini aku ada klien tadi baca ya. Ternyata dia itu memang punya potensi lebih dekat untuk sama anaknya, itu lebih dekat sama dia daripada sama pasangannya gitu ya. Jadi memang dia jadi paham gitu ya, karena dia ternyata sudah pisah dengan pasangannya, dan kenapa anaknya lebih memilih sama dia daripada sama pasangannya. Karena memang secara energi dari bawaan lahir itu anaknya lebih cocok sama dia daripada sama pasangannya. Kayak gitu ya. Terus jadi dia nanya kapan bisa ketemu, apakah masih mungkin ketemu pasangan lagi? Sangat mungkin. Lalu aku kasih tauin kira-kira kapan dia bisa ketemunya. Dan itu ternyata sangat beruntung karena ternyata momentumnya tahun ini. Jadi dia masih punya waktu. YFDF LC VI MYRU UABP SC 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu belanjanya. Bye-bye.